Shalom Ibu Bapak sekalian yang terkasih dalam Kristus. Saya Fransiskus Saverius Santoso, guru Sekolah Evangelisasi Pribadi Santo Yohanes Penginjil Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan satu renungan yang akan diambil dari Kitab Kejadian, yaitu bab 27 ayat 1-5 dan 15-29. Kemudian Mazmur 135 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 17. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Kristus. Setiap orang yang datang kepada Tuhan biasanya dia membawa cerita tentang kisah hidupnya masing-masing. Dan tiap-tiap cerita dan kisah hidup itu pasti tidak sama antara satu dengan yang lain. Ada orang yang berasal dari latar belakang kegelapan hidupnya. Ada yang hidupnya hancur. Ada yang mengalami kepahitan-kepahitan hidup yang berkepanjangan, atau hidupnya penuh dengan luka-luka, batinnya kosong, ataupun orang yang merasa hidupnya begitu-begitu saja. Hidup ia tidak tahu hidup itu harus diisi dengan cara apa atau harus bagaimana. Tapi Ibu Bapak sekalian, Allah kita adalah Allah yang menciptakan, Allah yang selalu hadir di dalam keadaan-keadaan kita seperti itu. Dan Dia selalu berinisiatif untuk memperbaiki keadaan-keadaan kita yang seperti itu. Kitab Kejadian menggambarkan ketika bumi masih kosong dan gelap, Roh Allah melayang-layang, yang artinya di tempat yang tidak ada harapan, Allah hadir di ruang hati kita yang kosong itu. Gelap, Ia selalu siap menciptakan yang baru. Ia siap selalu untuk merubah gelap itu menjadi terang. Contoh, ada seorang ibu rumah tangga yang dulu hidup keluarganya, hidup pernikahannya selalu dalam keadaan cekcok, bertengkar, sehingga tidak ada harmoni di dalam kehidupan mereka, sehingga pertumbuhan anak-anaknya pun juga tidak baik, ya kan, anak-anaknya juga jauh dari Allah. Suatu ketika dia diajak oleh temannya untuk ikut khusus di dalam sekolah evangelisasi pribadi. Pertama-tama ibu itu pasti sulit, karena dia masa lalunya itulah yang pasti akan menjadikan suatu hambatan. Tetapi teman-temannya mendukung terus, dan akhirnya perlahan-lahan seiring dengan perjalanannya waktu, ibu itu mulai bisa dia belajar berdoa. Dia mulai membaca firman Allah, dan dia merasa bisa berrelasi dengan Tuhan lebih dekat lagi. Dan dia merasa bahwa ternyata Tuhan menyentuh hidupnya. Tuhan mulai menyentuh hidupnya. Kini dia berubah. Dia tidak lagi marah, dia tidak lagi mengalami kebencian atau sakit hati, tapi dia mulai bisa mendoakan istri, suaminya, anak-anaknya, dan keluarganya. Sehingga secara perlahan rumah tangganya mulai berubah. Kedamaian itu mulai datang, dan harmoni di dalam keluarga itu
mulai hadir kembali. Jadi, Ibu Bapak sekalian, Allah tidaklah menunggu hidup kita itu baik baru datang kepada Allah. Sebab di dalam firman mengatakan bahwa Yesus datang ke dunia bukan mencari orang-orang yang suci atau orang-orang yang tidak berdosa, tapi justru ia datang untuk mencari orang-orang yang berdosa untuk diselamatkan. Di dalam Mazmur 135, pemazmur mengatakan, Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit maupun di bumi. Artinya, Allah itu aktif, tidak tinggal diam. Ia tidak pasif melihat penderitaan-penderitaan atau segala persoalan yang kita alami di dalam kehidupan ini. Kadang kita berpikir Tuhan itu tidak ada, karena dia tidak pernah menjawab, dia diam di dalam kesenyapan seperti itu. Tetapi pemazmur mengingatkan, dia menantang kita untuk memuji Tuhan terlebih dahulu. Dia menantang kita untuk berani percaya kepada Tuhan terlebih dahulu. Dan akhirnya kita bisa melihat bahwa Allah mulai bekerja perlahan-lahan di dalam kehidupan kita. Contohnya, Saulus itu adalah orang yang sangat kejam. Dia mengejar-ngejar pengikut Kristus dan bahkan membunuhnya. Tetapi setelah dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia mulai bertobat. Dan akhirnya dia menjadi pengikut Yesus yang sangat radikal. Dia menjadi penginjil, dia menjadi pewarta keselamatan kemana-mana. Dan akhirnya dia berubah namanya menjadi Rasul Paulus, seperti itu. Dalam Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai ayat 17, bahwa pembaruan batin tidak bisa memakai cara-cara kita hidup yang lama. Tetapi untuk kita bisa memperoleh pembaruan batin itu, kita harus mau atau berani menanggalkan cara hidup kita yang lama. Mungkin cara hidup kita yang selama ini tidak mempunyai kontribusi positif di dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang yang pendendam, kita sebagai orang yang pembenci, pikiran-pikiran kita yang tidak baik, kemudian cara hidup kita yang juga tidak baik, yang selalu merugikan orang lain, kita jauh dari Allah. Nah, cara-cara itu yang harus benar-benar kita mau kikis pelan-pelan dan kita buang. Tuhan ingin agar anggur baru itu bisa dicurahkan di dalam kehidupan kita. Anggur baru itu dalam rupa kasih karunia, di dalam semangat baru, cara hidup baru. Namun anggur baru itu dikatakan dia tidak mungkin anggur yang baru itu dicampurkan kepada anggur lama di dalam kantong yang lama seperti itu. Karena itu akan menjadi kesulitan buat kita. Di satu sisi kita ditarik-tarik terus untuk selalu dalam kehidupan lama yang biasanya membawa nikmat itu, tapi sekarang kita diminta berubah, yaitu mengikuti firman-firman Allah. Tentu itu tidak gampang, itu tidak sulit, tapi itu perlu perjuangan yang luar biasa dan semangat dan kemauan dari kita. Contohnya, sebelum mengenal Kristus, mungkin hidup kita itu keras. Banyak kesaksian daripada teman-teman bahwa sebelum dia mengenal Kristus, hidupnya sangat keras. Dia sangat mudah tersinggung, dia suka marah, dia suka membenci, dan seterusnya. Tetapi setelah dia boleh mengalami Kristus, boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus, akhirnya dia perlahan-lahan berubah. Dia sekarang tidak gampang marah, dia tidak gampang memaki orang, dia tidak gampang menganggap orang lain bodoh, tetapi sekarang dia mulai menyadari bahwa dirinya juga penuh kekurangan, menyadari bahwa dia harus juga memaafkan orang, dan dia berani mengakui kesalahannya. Mengubah seperti itu tidak mudah, Ibu Bapak sekalian. Sulit.
namun itulah yang harus kita lakukan. Jadi kesimpulannya Ibu Bapak sekalian, Allah terus menciptakan dari dahulu sampai sekarang. Ia ingin menciptakan sesuatu yang tidak baik dirubah menjadi baik. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tapi ingin katakan itu sulit. Tapi jangan takut pada kekosongan, kegelapan, atau kehancuran-kehancuran kehidupan kita. Seakan-akan kita tidak ada pertolongan lagi. Tapi kita harus berani maju. Karena di sanalah biasanya Tuhan bekerja. Tapi untuk menerima semuanya itu, Ibu Bapak sekalian, pertama-tama tadi dikatakan, dan saya ulangi, bahwa kita harus mengubah hidup kita. Berani meninggalkan cara-cara hidup kita yang lama. Hidup lama ditinggal. Kita tatap hidup ke masa yang depan dengan visi dan misi yang baru di dalam tuntunan Allah. Ibu Bapak sekalian, kiranya sekian dulu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.